Soal kita kali ini yaitu diketahui nilai dan frekuensi data kelompok. Dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Adapun langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita cari jumlahnya terlebih dahulu dari frekuensi. Kita jumlahkan dari atas ke bawah. Itu 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 7 terakhir ditambah 4. Kita peroleh hasilnya yaitu 40. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Nah, setelah kita jumlahkan nilai frekuensi, langkah selanjutnya akan kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu berisi untuk nilai FK. Nah, apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Dan adapun cara memperoleh nilai frekuensi kumulatif itu caranya gampang sekali. Langkah pertama, 2, kita salin ke kolom FK. Sini tetap 2. Nah, langkah selanjutnya 2 ditambahkan dengan 5 hasilnya 7 kita tulis di sini. Oke, 2 tambah 5 hasilnya 7 dan 7 kita tulis di bawah angka 2. Lanjut lagi. 7 ditambah 10 kita dapat hasilnya 17 dan 17 kita tulisnya di sini. Lanjut lagi. 17 ditambah 12 kita dapat hasilnya 29. Lanjut, 29 ditambah 7 kita dapat hasilnya 36. Dan terakhir 36 ditambahkan dengan 4 kita peroleh hasilnya 40. Nah, ini dia cara melengkapi tabel kita kali ini. Lanjut lagi, setelah kita melengkapi tabel kita ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Namun sebelum itu, kita cari terlebih dahulu letaknya terlebih dahulu. Nah, untuk Q1, kita cari letak Q1-nya. Caranya gampang sekali. Kalau untuk letak Q1, rumus yang akan dipakai yaitu 1/4. Kalau letak Q2 nanti berarti 2/4. Kalau letak Q3 berarti 3/4. Nah, itu perlu kalian ingat. Oke? Letak Q1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan N. Sama dengan 1/4. Nah, nilai N di sini yaitu jumlah dari frekuensi yang sudah kita cari tadi, yang hasilnya itu tadi 40. Maka di sini kita kalikan dengan 40. 1/4 dikali 40 kita peroleh hasilnya yaitu 10. Nah, setelah kita tahu nilai letak Q1, maka langkah selanjutnya perhatikan kolom FK kembali. Perhatikan yang memuat angka 10. Kalau angka 7 kan belum memenuhi, belum memuat angka 10. Maka yang paling tepat yaitu adalah angka 17. Maka disinilah atau di kelas inilah letak dari Q1. Nah, setelah kita tahu letak Q1, maka langkah selanjutnya cukup kalian perhatikan yang di dalam garis merah ini saja. Oke, kita masuk ke rumus inti untuk Q1, yaitu rumusnya TB Q1 ditambah 1/4 kali N, lalu dikurangkan dengan FK Q1, lalu dibagi dengan F Q1, terakhir dikalikan dengan P. Sama dengan, adapun TB Q1 ini merupakan tepi bawah kelas Q1. Kelas Q1 tadi kita sudah dapat yang dalam garis merah ini. Maka kalau tepi bawah kelas Q1 yaitu angka yang paling depan 23 kita kurangkan dengan 0,5. Kita dapat hasilnya yaitu 22,5. Nah, pernah timbul pertanyaan kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Nah, itu alasannya memang karena sudah ketentuannya. Memang itu rumusnya. Oke, lanjut. Ditambah
1/4 dikali N. Tadi langkah awal sudah kita cari 1/4 kali N, kita peroleh hasilnya 10. Maka di sini boleh kita tulis menjadi angka 10. Lalu dikurangkan dengan FK-Q1. FK-Q1 di sini yaitu frekuensi kumulatif atau FK sebelum kelas Q1. Kalau frekuensi kumulatif Q1 itu tadi nilainya adalah 17. Maka kalau yang sebelum, oke, itu tentunya adalah angka 7. Maka di sini FK-Q1 kita tulis angka 7. Lalu dibagi FQ1, frekuensi Q1. Perhatikan kolom frekuensi. Frekuensi Q1 itu nilainya adalah 10. Lanjut dikalikan dengan P. Nah, nilai P itu cara memperolehnya gampang sekali. Kita ambil salah satu kelasnya. Kita ambil kelas pertama saja biar mudah. Sekarang sama-sama kita hitung. Dari angka 11 sampai 16 itu ada berapa angka? Perhatikan. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata ada 6 angka. Maka nilai P di sini yaitu 6. Lanjut sama dengan 22,5 ditambah 10 kurang 7 hasilnya 3, lalu penyebutnya 10. Lalu dikalikan dengan 6. Sama dengan 22,5 ditambah 3 dibagi 10, lalu dikalikan dengan 6. Kita dapat hasilnya yaitu 1,8. Dan terakhir sama dengan 22,5 ditambah 1,8. Kita peroleh hasilnya yaitu 24,3. Nah, ini dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan menentukan nilai Q2 lagi. Adapun langkah awal yang akan kita lakukan, kita cari letak Q2-nya terlebih dahulu. Tadi di awal sudah dijelaskan, kalau untuk rumus letak Q2, itu rumusnya 2/4 dikali N. Sama dengan 2/4. Nah, nilai N di sini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 40. Maka 2 dibagi 4 lalu dikali 40, kita peroleh hasilnya 20. Setelah ini perhatikan kembali kolom FK, frekuensi kumulatif, yang memuat angka 20 yang mana? Kalau 17 dia belum memuat 20, maka yang lebih tepatnya yaitu angka 29. Maka di kelas inilah letak Q2-nya. Nah, langkah selanjutnya cukup kalian perhatikan yang di dalam garis merah ini saja. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke rumus inti Q2, yaitu TB Q2 ditambah 2/4 dikali N, dikurangkan dengan FK Q2, lalu dibagi dengan F Q2, lalu terakhir dikalikan dengan P. Sama dengan TB Q2, tepi bawah kelas Q2. Kelas Q2 tadi kita sudah dapat yang di dalam garis merah ini. Maka kalau untuk TBQ2, perhatikan angka yang paling depan yaitu 29. Kita kurangkan dengan 0,5. Kita dapat hasilnya yaitu 28,5. Lalu ditambah 2/4 dikali N, sudah kita cari tadi di awal, yaitu kita dapat nilainya 20. Maka 2/4 kali N sekarang kita ganti dengan angka 20. Lalu dikurangkan FK-Q2. FK-Q2 di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Perhatikan kolom FK atau kolom frekuensi kumulatif.
Kalau FK untuk kelas Q2 yaitu nilainya 29. Nah, sekarang yang ditanya itu yang sebelum. Kalau yang sebelum otomatis yaitu nilainya adalah 17. Maka di sini dikurangkan dengan 17. Lalu dibagi dengan FQ2, frekuensi Q2. Perhatikan kolom frekuensi. Untuk kelas Q2 yaitu nilainya 12. Maka di sini kita tulis 12. Lalu dikalikan dengan P, nilai P sama dengan pada waktu Q1 tadi. Nilainya yaitu 6. Sama dengan 28,5 ditambah 20 dikurang 17 hasilnya 3 dan penyebutnya 12. Lalu dikalikan dengan 6. Sama dengan 28,5 ditambah 3/12 lalu dikali dengan 6. Kita dapat hasilnya 1,5. Terakhir sama dengan 28,5 ditambah 1,5 kita peroleh hasilnya yaitu 30. Nah, ini dia nilai untuk Q2-nya. Nah, pembahasan terakhir yaitu untuk nilai Q3. Sama halnya dengan contoh atau soal yang pertama dan kedua tadi, Q1, Q2. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak Q3 yaitu rumusnya 3/4 dikali N. Sama dengan 3/4. Nah, nilai N di sini yaitu jumlah dari frekuensi yang sudah kita cari tadi yaitu nilainya 40. Maka di sini dikalikan dengan 40. 3/4 lalu dikalikan dengan 40, kita peroleh hasilnya yaitu 30. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK, frekuensi kumulatif, yang memuat nilai 30. Yang mana? Yaitu tentunya di angka 36. Maka disinilah letak nilai Q3 nantinya. Nah, langkah selanjutnya cukup kalian perhatikan yang di dalam garis merah ini saja. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 kali N, lalu dikurangkan dengan FK Q3, lalu dibagi dengan F Q3 terakhir dikalikan dengan P. Nilai P di sini yang dipakai sama dengan pada saat kita mencari Q1 dan Q2. Sama dengan TB Q3, tepi bawah kelas Q3. Perhatikan kelas Q3 yang dalam garis merah ini. Maka untuk nilai TB atau tepi bawah kelas Q3, yaitu angka paling depan, 35, kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 34,5. Lalu ditambah 3/4 kali N tadi sudah kita cari, itu kita dapat hasilnya di sini yaitu 30. Maka di sini 3/4 kali N kita ganti dengan angka 30. Lalu dikurangkan dengan FK Q3. Nah, FK Q3 di sini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum, ingat ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Nilai FK Q3 atau frekuensi kumulatif Q3 yaitu 36. Yang diminta di sini yang sebelum. Otomatis kalau nilai yang sebelum yaitu tentunya adalah angka 29. Maka FK Q3 di sini kita ganti dengan angka 29. Lalu dibagi F Q3, frekuensi kelas Q3. Q3 atau kelas Q3 tadi yang di dalam garis merah ini, maka frekuensinya kita dapat yaitu nilainya 7. Maka di sini kita tulis angka 7. Dan nilai P di sini itu sama dengan yang tadi, itu nilainya adalah 6. Lanjut sama dengan 34,5 ditambah 30 dikurang 29 hasilnya 1 dan penyebutnya 7. Lalu dikalikan dengan 6.
sama dengan 34,5 ditambah 1 dibagi 7, lalu hasilnya dikalikan dengan 6. Kita dapat hasilnya di sini yaitu 0,86. Terakhir sama dengan 34,5 ditambah 0,86. Kita peroleh hasil akhirnya yaitu 35,36. Nah, ini dia nilai untuk Q3-nya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan nilai kuartil baik kuartil 1, 2, dan 3. Semoga ini adalah tentang perjalanan hidup Anda dan bagaimana Anda menemukan kesuksesan Anda. Dengarkan baik-baik. Saya akan memberitahu kalian tentang dua sudut pandang yang berbeda, di mana sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang yang sering kita pakai saat kita berada di bangku sekolah. Apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita ketika kita mau menghadapi ujian akhir sekolah? Banyak rencana dalam pikiran-pikiran kita. Apa yang akan kita lakukan setelah lulus sekolah? Banyak dari kita pasti akan berpikir, mungkin kita akan belajar ke seluruh dunia, belajar di universitas pilihan kita, dan 5 tahun lagi kita akan memulai karir kita. Banyak dari kita akan bekerja di perusahaan besar di seluruh dunia. Kemudian kita menikah dan membeli rumah. Dan 10 tahun lagi, hidup kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Dan 15 tahun lagi, kita akan berusia 30 tahun. Sejak saat itu, jalan hidup kita akan ditentukan. Sobatku, coba kita pahami, benarkah perjalanan hidup kita seperti ini? Dan mindset inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang gagal. Lalu, bagaimana dengan sudut pandang yang kedua? Dengarkan baik-baik. Saya pernah lihat orang yang lulus di usia 21 tahun, tapi tidak mendapat pekerjaan sampai usia 27 tahun. Saya juga pernah lihat orang yang telat lulus di usia 25 tahun, tapi langsung mendapat pekerjaan. Saya juga sering lihat orang yang tidak pernah kuliah, tapi telah menemukan passion mereka di usia 18 tahun. Saya pun juga sering lihat orang yang setelah lulus kuliah langsung mendapat pekerjaan, tetapi membenci pekerjaan mereka. Saya pun juga kenal orang yang tidak langsung kuliah, tapi menemukan tujuan hidup mereka. Bahkan saya pun juga kenal orang yang sangat yakin tentang apa yang akan mereka kerjakan saat usia 15 tahun, tapi berubah pikiran saat usia 24 tahun. Saya juga kenal orang yang punya anak, tapi tidak punya pasangan. Saya juga sering lihat orang yang sudah menikah, tapi harus menunggu 8-10 tahun untuk memiliki anak. Saya juga sering melihat orang yang terlihat dalam suatu hubungan, tapi mencintai orang lain. Saya juga pernah lihat orang yang saling mencintai, tapi tidak bersama. Maksud saya adalah, segala sesuatu dalam hidup terjadi sesuai waktu kita, jam kita. Kamu mungkin melihat temanmu yang menurutmu lebih baik darimu, atau temanmu yang kondisinya lebih buruk darimu. Tapi segalanya terjadi sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Mereka semua punya waktu dan jam sendiri. Begitu juga dengan Anda. Bersabarlah. Saat usia 26 tahun, Mark Cuban menjadi pelayan di bar Dallas. J.K. Rowling harus menunggu sampai usia 32 tahun untuk menerbitkan Harry Potter setelah ditolak oleh 12 penerbit. Ortega meluncurkan Zara saat dia berusia 39 tahun.
Jack Ma memulai Alibaba saat dia berusia 35 tahun. Morgan Freeman mendapatkan peran yang besar saat berusia 52 tahun. Steve Carell baru mendapat perannya setelah berusia 40 tahun. Virgin yang dirintis oleh Richard Branson saat berusia 34 tahun. Mendapatkan gelar setelah berusia 25 tahun masih merupakan sebuah prestasi. Belum menikah di usia 30 tahun, tapi tetap bahagia itu indah. Membangun keluarga setelah usia 35 tahun masih memungkinkan. Membeli rumah setelah 40 tahun tetaplah hebat. Jangan biarkan orang lain membuatmu terburu-buru sesuai dengan waktu mereka. Karena yang seperti Einstein katakan, tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung, dan semua yang bisa dihitung tidak bisa diperhitungkan. Dan ini merupakan hal yang paling penting. Saya ingin Anda menciptakan hidup yang bermakna, bertujuan dan memberikan kebahagiaan bagi dirimu, dan belajar cara menggunakannya untuk memberikan pengaruh dan perbedaan buat hidup orang lain. Itulah yang disebut sukses sejati.